Ia hidup berpesta pora, memburu kenikmatan dunia, berlumur dosa tanpa rasa bersalah, bahkan seolah ditolak oleh kekuatan ilahi saat masuk ke rumah Tuhan. Namun justru di padang gurun yang sunyi, ia menjadi salah satu santa terbesar dalam sejarah. Inilah kisah Santa Maria dari Mesir. Maria lahir di Mesir pada abad keempat. Tidak diketahui bagaimana latar belakang keluarganya, tetapi sejak usia muda sekitar usia 12 tahun, ia meninggalkan rumah dan memilih hidup bebas di kota besar. Ia tidak hidup dalam kemiskinan, tetapi dalam pencarian kesenangan tanpa batas. Selama bertahun-tahun, Maria tenggelam dalam gaya hidup penuh dosa. Tenggelam dalam kenikmatan duniawi yang tanpa batas, memenuhi keinginan duniawinya yang tak pernah puas. Ia hidup hanya untuk satu hal, kenikmatan dunia. Suatu hari, Maria melihat sekelompok peziarah berangkat ke Yerusalem. Bukan karena iman ia ikut, tetapi untuk melanjutkan kehidupan lamanya di tempat baru. Ia tiba di kota suci itu, di mana orang-orang datang untuk mencari Tuhan, sementara ia datang untuk mencari kesenangan baru dan tak peduli tentangnya. Saat orang-orang memasuki gereja makam kudus, Maria mencoba ikut masuk. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ia tidak bisa melangkah masuk, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Berkali-kali ia mencoba dan selalu gagal. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat dirinya sendiri. Dosa-dosanya, pilihan hidupnya, semuanya menjadi jelas. Di luar gereja, Maria melihat ikon Virgin Mary. Dengan hati yang hancur, penuh penyesalan, ia berdoa, memohon ampun, memohon kesempatan kedua. Ia berjanji untuk meninggalkan hidup lamanya. Dan saat ia mencoba masuk kembali, kali ini pintu terbuka. Inilah titik balik perjalanan hidupnya. Ikuti sampai akhir untuk inspirasi imanmu. Ia mengawali langkah kehidupan yang baru. Setelah itu, Maria tidak kembali ke kehidupan lamanya. Ia meninggalkan hingar-bingar kehidupan kota, melepas gaya hidup hedonisme, dan menyeberangi sungai Yordan. Dalam sunyi, ia masuk ke padang gurun yang gersang seorang diri. Tanpa rumah, tanpa makanan yang cukup, tanpa manusia lain, hanya ada satu tujuan, mencari Tuhan. Seiring waktu, sesuatu berubah. Seolah dunia telah membalikkannya. Keinginan duniawi mulai memudar. Kesunyian menjadi kedamaian, penderitaan menjadi kekuatan. Maria tidak lagi hidup mencari kebebasan duniawi, tapi ia hidup sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Di tempat yang paling sunyi, ia menemukan kebebasan sejati. Selama lebih dari 40 tahun, Maria hidup sendirian di padang gurun. Berdasarkan tulisan Sophronius of Jerusalem dan kesaksian Zosimas of Palestine, kita bisa memahami pola hidup rohaninya. Doa tanpa henti, pertobatan yang dalam, puasa dan hidup sangat sederhana, perjuangan batin yang nyata, penyucian dan transformasi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengenalnya. Namun justru di sana, ia bertumbuh dalam kekudusan yang luar biasa. Hidupnya menjadi doa yang hidup. Suatu hari, seorang biarawan bernama Zosimas dari Palestina masuk ke gurun. Ia bertemu dengan sosok yang kurus, sederhana. Sosok itu adalah Maria yang tampak seolah dipenuhi cahaya rohani. Maria bahkan mengetahui rahasia hidup Zosimas, sesuatu yang tidak mungkin ia tahu secara manusiawi. Zosimas sadar, ia sedang berdiri di hadapan seorang kudus. Setahun setelah pertemuan itu, Zosimas kembali mencari Maria. Pada pertemuan pertama, Maria meminta Zosimas untuk datang kembali tahun berikutnya dan membawakan komuni kudus. Zosimas menepati janjinya. Ia kembali ke tempat yang sama di padang gurun. Namun Maria tidak muncul seperti sebelumnya. Dengan hati cemas, ia mencarinya. Zosimas menemukan tubuh Maria terbaring di tanah gurun,
sudah wafat dalam keadaan damai. Di dekat tubuhnya terdapat tulisan di tanah yang menjelaskan, ia meminta Zosimas untuk menguburkan tubuhnya. Padang gurun yang gersang dan sunyi menjadi saksi pertobatannya. Maria dari Mesir, wanita yang pernah tenggelam dalam dosa, kini dikenang sebagai simbol kasih dan pengampunan Tuhan. Kisah Santa Maria dari Mesir mengingatkan kita, tidak ada pintu yang tidak mungkin tidak bisa dibuka. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diampuni. Melalui pertobatan yang dalam, cahaya kasih Tuhan mampu mengubah segalanya. Jika saat ini kamu merasa terlalu berdosa, merasa tidak pantas, merasa malu, merasa jauh dari rahmat Tuhan, ingatlah, jalan pulang selalu ada. Pintu siap terbuka saat kamu ketuk. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.